tunggu. Masalahnya Anda kan di mana itu disebut Yesus Immanuel? Kan ini nggak ada kayak gitu. Saya nggak bilang begitu. Nubuatannya dikasih nama apa, Jendriko? Coba jangan terlalu apa, saya baca dulu ya. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau Anda mau mengalahkan apologet Islam, Dinda, sedikit. Tunggu. Ya, terus penggenapannya namanya apa? Sudah di sini dibacakan. Tunggu ya. Nah, seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti yaitu Allah menyertai kita. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Bukan manusia biasa. Lanjut ayatnya. Jangan dipotong ayatnya. Lalu ketika bangun Yesus, ya tunggu dulu. Lanjut. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Yang laki-laki yang disebut itu dinamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini kan Yusuf menamakan dia Yesus. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gitu nggak boleh, Bunda nggak suka kayak gitu. Namanya berbodong. Matius 1 ayat 23 itu berbicara tentang di mana tertulis penggenapan? Saya tanya penggenapan bahwa dia dipanggil Immanuel dalam seluruh Bible di mana? Kelahiran Yesus Kristus ya. Ini kan perikopnya kelahiran Yesus Kristus di dalam Matius 1 ayat 18 sampai seterusnya ya. Di ayat 23 sampai 25 itu connect, saling melengkapi. Ya, di mana dia dikasih Immanuel? Iya, di mana dia kasih Immanuel? Sesungguhnya anak darah ini kan kita tahu bahwa itu adalah Maria, ibunya Yesus kan. Okay lah, dari anak perempuan muda juga kita sudah tahu bahwa itu adalah Maria, ibu bukan Yesus. Itu masalah kita. Matius 20 tunggu. Masalahnya Anda kan di mana itu disebut Yesus Immanuel? Kan ini nggak ada kayak gitu. Saya nggak bilang begitu. Nubuatannya dikasih nama apa, Jendriko? Coba jangan terlalu apa, saya baca dulu ya. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau Anda mau mengalahkan apologet Islam, Dinda, sedikit. Tunggu. Ya, terus penggenapannya namanya apa? Sudah di sini dibacakan. Tunggu ya. Nah,
seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti yaitu Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, bukan manusia biasa. Itu Lanjut malaikat ayatnya. Tuhan. Jangan dipotong ayatnya. Lalu Ia ketika mengambil bangun Yesus, Maria. Ya, tunggu dulu. Lanjut. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Yang laki-laki yang disebut itu dinamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini kan Yusuf menamakan dia Yesus. Lalu Kok Yesus Yesus? mana? Itu Yesus mana? Dek, kalau seandainya saya bilang begini, Dek ya. Lalu maksud Yesus yang mana? Bentar, Kalau Dek. bukan Yesus yang Dek, kita kok sembah. Yesus yang mana? Dengar, Dek. Itu kita bukan fokus kepada Yesus yang mana. Yang mengatakan bahwa Dek, Adinda, tenang. Yang mengatakan si Yesus ini adalah Immanuel itu kalian, Kristen. Bukan teks tertulis. Nubuatannya adalah anak ini akan lahir, kasih nama nanti Immanuel ya. Datang malaikat ujuk-ujuk ke bawah, kasih nama Yesus ya. Ini malaikat dengan Tuhan ini berantem ini, Dek. Yang serius lah, sebetulnya namanya siapa? Immanuel atau Yesus? Jangan bilang Immanuel itu sama dengan Yesus. Dalam bahasa mana itu? Kecuali kayak manis itu artinya cantik, itu artinya cantik dalam bahasa Minang, cantik. Oke lah, masih bisa diselaraskan. Apa hubungannya Yesus sama Immanuel? Jadi tolong ya, kalau memang tergenapi di dalam perjanjian baru, harusnya dia diberi nama Immanuel Adindaku. Jangan berkelahi. Nah, saya tahu di sini sudah mulai kusut ya, karena kamu orang berpikir, saya yakin hanya kamu menolak saja. Nubuatan kalau tak tergenapi, ada dua kemungkinan, Adinda. Satu, nubuatannya tidak sesuai. Kedua, penggenapan itu bukan itu penggenapannya. Ya, kalau memang dia diberi nama Immanuel, harusnya namanya bukan Yesus, maka namanya Immanuel. Maka pertanyaan, Kristen selalu mengklaim bahwa itu adalah nubuah, ketetapan Tuhan tentang sosok yang akan lahir ini. Dalam nubuah itu, orang itu diberi nama Immanuel. Walaupun di dalam nubuah Yesaya 7:14 itu tidak merujuk kepada Tuhan diberi nama Immanuel, tapi seorang anak laki-laki dari seorang darah. Atau dalam Kristen mengatakan itu kepada Bunda Maria. Walaupun tidak pernah dijelaskan dalam Yesaya 7:14 itu bahwa itu adalah Tuhan yang akan menjadi anak laki-laki. Nah, menariknya Pak Ulis, penulis kitab Matius mengatakan bahwa itu nubuatan untuk Yesus. Nah, Matius pasal 1 nomor 23 ini Pak Ulis, itu kutipan penulis kitab Matius ini loh, membohongi teman-teman semua. Saya berkata ya, saya berani bertanggung jawab. Mohon maaf kalau Pak Ulis tersinggung dengan kata-kata saya. Saya berani mengatakan penulis kitab Matius ini Pak Ulis mendustai seluruh para pembaca. Dia berkata bahwa ini memenuhi nubuatan dari Yesaya pasal 7:14, dikutipkan dalam ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Ini kan pernyataan penulis Matius ini. Mendustai Pak Ulis. Pak Ulis, ini Yesus ini penggenapan dalam Yesaya 7:14 loh. Ternyata kalau kita rujuk kepada Yesaya 14, kita baca baik-baik, jelas di situ dikatakan bahwa anak ini akan diberi nama Immanuel. Tapi kemudian dituliskan sama penulis Matius, sesudah bangun dari tidurnya itu, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan, sampai kemudian dia menamakan anak itu Yesus. Ini sebuah kejahatan spiritual, Pak Ulis. Kejahatan spiritual adalah membohongi manusia, lalu kemudian mengatakan, jangan kau tanya lagi ya, memang sudah begitu, nanti kau kehilangan Roh Kudus dalam dirimu. Ini kejahatan spiritual, Pak Ulis. Inilah yang membuat Eropa itu dark age, dalam kegelapan, karena orang tidak boleh mempertanyakan. Ini Pak Ulis tidak timbul pertanyaan begini,
ini katanya nubuatannya Immanuel, tapi kok Yesus? Nah, silakan Pak Ulis, saya sukanya dengan Pak Ulis nih. Jadi kok nggak apa-apa anak bunda, saya sayang sama kamu ya. Iya Bun, Bapak, aku di Matius 1:20-21 ya. 3 bunda, bunda pula. 23 sampai seterusnya. 21 Pak. sampai seterusnya. Coba dari 20-21-nya dulu lah. 20-21 baca aja. Saya baca atau Jendri? Saya bantu baca. Jendri baca deh. Coba anak Jendri coba baca. Bagaimana Pak? Di ayat berapa Pak? 21. Mundurnya Matius dari pasal 20 lah, ambil dari 20. Oke, saya baca ya Pak. Saya baca ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, yaitu Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Sampai di mana deh Pak? Sampai 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus ya. Yesus karena dialah yang akan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, yaitu sesungguhnya Nabi siapa? Yesaya. Oke. Sudah cukup. Mengapa nubuatan di Yesaya itu Immanuel, terus yang datang itu malaikatnya kasih lagi rubah jadi Yesus itu mengapa begitu? Yang Bapak mau tanya. Nubuatannya Immanuel, malaikat datang, anak yang ada di dalam saya. Ya, mau nanya sama saya. Ya. Oke, saya jawab. Oke. Anak itu Yesaya menubuatkan itu Immanuel, ya kan? Tetapi malaikat datang, malaikat lagi berkata, anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Itu kenapa sampai berubah nama? Bapak ingin tahu ilmu anak saja. Oke, saya akan jawab ya. Jadi begini, Anda harus memahami ya. Ketika Yesus dilahirkan itu dia menyandang gelar yang banyak. Dia disebut akulah jalan, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu. Bukan dia pintu, ya, bukan pintu, tetapi itu gelarnya disandang. Akulah raja, akulah nabi, imam, ya, guru. Itu ada, saya sudah buat pelajaran saya itu, tapi cuma sebagai bagang saja. Itu ada 39 gelar, tapi nantilah itu. Jadi ingat, Immanuel ini yang berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Itu dalam bahasa Ibrani loh. Imanu sama dengan bersama kita, dan El adalah itu Allah. Mengapa Yesus disebut Immanuel? Intinya ya, kita tiga pilar. Jadi begini, asal nubuatan itu, yaitu nama ini muncul dalam nubuat Yesaya yang kita baca tadi, Yesaya 7 ayat 14. Dalam konteksnya, Nabi memberi tanda bahwa Allah menyertai umatnya pada masa krisis, sebuah jaminan kehadiran dan pertolongan Allah itu. Pemenuhan dalam Kristus, yaitu Injil Matius mengutip nubuat itu dan menyatakan bahwa kelahiran Yesus adalah penggenapan tanda itu yang kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Dengan inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, Allah secara nyata bersama kita. Begitu loh. Sabar, secara nyata. Tunggu, jangan potong. Sabar. Jangan potong dulu, jangan. Sabar, ganti wajah jadi ustaz. Saya ganti wajah jadi ustaz saja. Sabar. Kok apa kaitannya saya menjelaskan lalu kau sabar-sabar? Kau bikin saya tidak tidak fokus untuk baca. Maksudnya saya begini, maksudnya adik itu kakak punya gaya teguh. Jangan potong kalau saya begini kakak kasih saya sabar. Oke lah Pak Ulis, kita ngalah aja Pak Ulis, kita ngalah aja Pak Ulis. Begini anak, Bapak itu tanya pertanyaan simpel saja, tetapi anak khutbah sampai hal-hal simpel saja. Ini sebentar, Bapak cuma bertanya mengapa nubuatnya. Hal-hal panjang saja sudah kau tak mengerti, apalagi simpel.
Ya, mengapa sampai itu Immanuel, terus mengapa nubuatnya di sana Immanuel, yang di Matius itu iya. Yesus Anda tahu bahasa Ibrani tidak? Immanuel itu bahasa Ibrani kalau kau khotbah terlalu panjang di gereja saja, majelis apa umat-umat itu sudah mengeluh, apalagi netizen yang ada di bawah ini 5.000, mereka bosan kipi itu iki ngomong apa toh begitu. Kalau tidak percaya tanya penonton di bawah itu, tanya. Jadi kalau di Komal itu perbiasakan narasinya sedikit saja, apalagi sampean ambil ayat-ayat. Enggak, tinggal 18% kata Patua, kau bodoh sekali Patua. Terserah. Saya kan kasih tahu saja. Terserah kau bilang saya bodoh, makasih. Bagus ini. Lu memang pintar, Abang gue Julius bagus. Itu orang baru tadi tahu saja. Pak Julius. Maksudnya saya kasih tahu adik, pelajarilah situasi, siapa yang kita pakai diskusi, siapa, narasinya harus seperti apa, apakah kita bernarasi dengan ayat yang panjang-panjang, apakah penonton 5.000 atau 6.000 ini senang atau tidak, itu situasinya dipelajari. Saya bukan mau ini, bukan. Kita lihat situasinya. Kalau adik khotbah di pendeta di gereja, biar mau khotbah sampai 2 jam tidak apa-apa. Tapi kalau anak berbicara di forum sebesar ini dengan berbagai macam pemikiran, berbagai macam perbedaan agama, itu tidak logis, tidak masuk di otak mereka yang ada nonton. Itu aku kasih saran saja. Tapi kalau tidak mendengar saran, ya itu semua problem. Pak Kinom Ya. nanti ngomong sama apa Jo, Pak Julius atau Rifa ya. Soalnya sudah sudah. Yes. Lanjut Pak Kindo. Pak Kindo Anak, bisa dulu. Bapak kasih ingat saja. berikan Bapak kasih ingat. kesempatan Pak Kindo. Karena narasinya terlalu Saya mau panjang. menjelaskan, dia potong-potong. Bagaimana Iya. sedangkan saja panjang kau tidak mengerti, apalagi pendek. Lebih tambah kau nggak mengerti. Ale, bukan gitu. Sedangkan pendek saja kau tidak mengerti panjang gitu. Ya, begitu. Ayo adik, kalau kau bicara toh, supaya Bapak kasih tahu, kalau kau bicara alis matamu turun naik gitu, Bapak bisa tahu itu bicaranya bohong atau tidak. Ini Bapak loh. Iki Bapak iki. Kalau berhadapan muka, berbicara dengan Bapak, alis mukamu, bentuk alismu saja turun naik, Bapak tahu itu sebentar bohong atau enggak. Itu iki Bapak loh. lanjut. Selalu menghakimi orang. Enggak, itu Pak Uli sedang menunjukkan dia bisa punya namanya itu komunikasi transenden namanya itu. Ya, komunikasi transenden itu kita belajar membaca body language. Kadang ada orang kalau dusta itu kadang dia pegang hidung, ada begitu, itu biasa itu karena beliau sudah Iya, lebih biasa itu. Iya. Kan pernah Uni Tautan ada kata pepatah, dalam lautan bisa diukur, tapi hati seseorang tidak bisa diukur. Kan ada pepatah Iya, begitu. dia tidak mengukur hatimu, dia sedang mengukur body language. Iya, dia. Ya gini, Jendi, adik Uni, Iya, berarti adik Uni. Ini Ya adik Uni dengar Fitnah Jendi ini yang ganteng. namanya. Oke. Ya, Jendi, jadi gini, Pak Julius untuk- ini bentar Pak Gendom sedikit saya mau body ke adik language. saya dulu nih. Iya, Pak Gendom santai. Saya tidak lagi bahas body language ya. Kita jangan kita bahas sesuatu yang bukan materi diskusi kita. Pertama saya ke Jendri dulu. Jendri adikku, ya. Saya tahu, saya paham. Memang sulit menjawab pertanyaan di mana tertulis bahwa Yesus diberi nama Immanuel itu memang sulit. Kenapa? Memang tidak ada. Karena dalam Matius pasal yang 14 pasal 1 23 tadi itu adalah kutipan perjanjian lama, kitab Yesaya pasal 7:14. Kemudian penulis Matius lah yang mengatakan bahwa itu nubuah untuk kedatangan Yesus, walaupun kemudian sendiri dia diberi nama Yesus, bukan diberi nama Immanuel. Saya rasa Pak Ulis mengerti, makanya Pak Ulis akhirnya berdebat dengan Jendri. Tapi Jendri sebetulnya ini tahu ya, Jendri udah paham. Hanya saja pengingkaran di hati Jendri lah yang membuat Jendri itu menolak paham. Saya tahu kamu paham betul itu. Bukan Ya, begitu. sudah. Masa kok menolak? Oke, kalau begitu mari kita bahas Sudah dulu. aku bilang. Nah, jadi begini ya, saya bilang tadi tentang Immanuel, kan begini. Immanuel itu bahasa dari bahasa Ibrani loh. Uni mengerti, Immanuel berarti Allah Uni beserta mengerti kita. deh. Atau Allah beserta kita. Iya, tunggu. Uni saya belum mengerti. ngomong. Jadi, iya. Jadi dalam apa itu Imanu itu sama dengan bersama kita. Saya Imanu. mengerti deh, Kalau saya belajar El bahasa itu Ibrani deh. adalah Allah.
Uni Itu belajar kenapa bahasa harus Ibrani, bertanya hal adikku. yang sama, Yang Uni loh? tanya bukan apa Itu artinya Immanuel itu kan Immanuel. merujuk kepada Yesus. Saya Itu tidak yang kita bertanya katakan apa ini. artinya Immanuel. Nah, Ya, Uni Julius ke yang genre. bilang, Jo, ngana dengan beta Jo. iya maksudnya Ya, kan dengan saya beta, bilang Jo. sama dia bilang apa sih itu Iya, Immanuel? jangan lagi, Apa jangan sih? lagi, Kan jangan lagi saya Paulis, jelaskan jangan ke lagi dia. Paulis. Sudah cukup dengan Paulis. Nanti kalian berkelahi, kami senang. Bang Loding, saya tuh tertawa kalian berkelahi, tapi janganlah. Kita diskusi. Saya tahu genre ini sudah mulai sedikit berpikir ya, walaupun masih Ombang. ada doktrin. Nah, gini genre, kita fokus. Genre mengerti arti nubuatan, Dek. Nubuatan artinya tahu, nubuatan. Itu sesuatu yang direncanakan dan terjadi. Dan itu harus terjadi kan? Harus terjadi kan? Dan terjadi. Dan itu Nah. suku bilang nubuatan yang tergenapi. Ya. Nah, maka di dalam Yesaya pasal 7:14 itu Tuhan menubuatkan anak darah itu namanya siapa? Diberi nama apa oleh orang tuanya? Anak darah ini anak darah itu merujuk kepada Maria. Diberi yang nama tidak apa, bersetubuh, Adinda? tidak. Diberi nama siapa, Adinda? Jujur, Dinda, jujur. Adinda mesti, Yang Dinda mana? sedikit lagi Maksudnya nih gini. anak darah ini anak darah Nubuatannya ini itu merujuk diberi kepada nama apa? Yesus kepada Maria. Yang Immanuel ini itu diberi nama Yesus oleh Nubuatannya anak ini Yesus. akan diberi nama apa? Dinubuatkan begini, kalau saya sebagai Immanuel. Tuhan misalnya, dinubuatkan akan diberi nama Immanuel. Digenapinya di ayat mana? itu kan konteks itu tidak lari sama menjelaskan bahwa Immanuel ini yaitu Yesus gitu loh. Di mana tertulis bahwa Yesus dikasih nama Immanuel? Matius 1 ayat 23 sampai 26, 23 sampai 23 itu kan kutipan Yesaya. Iya, Dia diberi nama kan di ayat apa? terakhir. Ayat 6. Yesus, iya, Yesus. Nah, Kutipan Yesus itu dengan Immanuel sama itu nggak? yang merujuk kepada iyalah Yesus Allah dengan Immanuel menyertai sama kita. nggak? Sama Dalam nggak? bahasa Yunani itu Allah menyertai kita. Aduh. Iya. Merujuk Dia ini kepada kayaknya makna yang kurang, sama. dia ini kayaknya kurang mengerti Uni. Begini Lanjut, Bang maksud Wadi. Uni begini, Jendriko, dengar baik-baik, Oh, kurang dengar baik-baik. Iya, dengar. Maksud Uni, anak ini kan dinubuatkan namanya Immanuel. Kenapa tiba-tiba itu dinamakan Yesus? Contoh nih, saya punya anak nih. Oh, ini saya sudah nubuatkan, saya punya anak ini nanti saya kasih nama Immanuel yang artinya Allah berserta kita. Ternyata begitu anak saya lahir dinamakan Ismawati, janda berserta kita. Nah, itu siapa yang ganti namanya itu maksudnya? Itu. Ya, loading kan sudah aku bilang ketika dia lahir menjadi manusia Belum, gelarnya kamu belum banyak. bilang tadi. Nah, kan? Kamu Jadi belum bilang. iya. Sudah aku bilang Iman kan dia disebut disebut Siapa anak yang ganti domba. itu? Immanuel. Hei, Immanuel ini kan bahasa Ibrani. Iya, siapa bilang bahasa Imanu Gorontalo? itu artinya, ya, Imanu itu artinya bahasa Ibrani adalah bersama kita. El itu Allah bersama kepada kita. Allah, Immanuel. Berarti Allah menyertai kita. Jangan begitu. Allah menyertai kita. Jadi dia menyandang gelar sebagai manusia. Dia disandang gelar akulah pintu, akulah terang, akulah roti hidup. Apakah Yesus Jangan-jangan roti? kamu ini saudaranya Tidak. Yesus. Kok kamu lebih tahu daripada itu kitab sucinya sendiri ya? Kamu lebih tahu Kami daripada kan kitab sucimu sendiri. Kami belajar Sekolah apa dengan kamu? kemampuan terbaik kami. Sekolah Alkitab. Bukan sekolah congor, sekolah Alkitab. Bukan Oke, sekolah ini congor, ada. sekolah Oke, Alkitab. ini ada yang punya Immanuel asli nih. Ini Bang Yosef, ini orang Yahudi nih. Kamu orang Gorontalo, ini ada orang Yahudi nih. Langsung coba. Kamu mau apa? Coba mau buang ngango. Iya. Iya. Salam alaikum. Bang Bil, apa kabar Bang Bil? Udah lama nggak ketemu Bang Bil. Ini saya mau besarkan Jendriko sama Bang Billy nih. Baru Kasem, baik-baik. Bang Bil. Apa Immanuel? Iya, ini dia bilang Immanuel jadi Immanuel Ismawati. Lanjut, Bang. Jadi Immanuel yang ada di kitab Matius itu murni mengambil ide dari kitab Yesaya.
diganti dengan makna baru gitu. Jadi Tuhan beserta kita di dalam teks dan konteks Yesaya 7 beserta dengan Ahaz serta Yehuda yang pada waktu itu sedang dikepung oleh dua kekuatan raja, Rezin dan PKB Remalia. Maka Tuhan menjamin mereka, Immanuel, Tuhan beserta kita. Digenapi di mana? Di kitab 2 Raja 15 dan 16, di mana dua raja itu akhirnya dibantai oleh kekuatan dan dikirim oleh Tuhan, Raja Asyur, namanya Tiglat-Pileser ketiga. Maka Tuhan beserta kita sudah kelar di zaman raja-raja, selesai, nggak nunggu juga setahun kemudian ke zaman Yesus. Jadi tidak bercerita tentang Yesus sama sekali. Kau mau bantah yang punya kitab sendiri? Mau bantah? Hah? Kau pakai mobil orang baru kau mau klaim punya kamu? Coba, kamu pakai mobil orang baru kamu bilang milik kamu. Kamu mau jelaskan? Saya bilang sama Anda ya. Lanjut Ustaz. Saya bilang sama Anda ya, saya bilang kami ini ya tongkat estafetnya dari rasul-rasul. Rasul-rasul itu siapa? Muridnya Yesus kan. Ketika Yesus mengatakan amanat agung itu, pergilah jadikanlah semua murid bangsa muridku. Dan kami adalah tongkat estafetnya dari mereka. Jadi apa yang diajarkan orang Yahudi sama Oke, kami orang baik. Kristen itu. Saya tangkap. Bukan Coba minta beda. tolong. Iya, saya tangkap. Coba minta tolong kamu baca Kisah Para Rasul 13:23. Terakhir buat saya. Coba kamu baca. Kau Kisah baca Para saja. Rasul. Kau baca. Ya. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Gorontalo atau Bani Israel di situ. Hah? Coba baca di situ. Kalau Bani Israel, kau rubah Iya. jadi Bani Gorontalo biar kau lebih gagah untuk menjelaskan begitu. Jadi begini, kepada Bani Israel saja dulu, karena memang firman itu datang dari bangsa Israel. Ketika Kalau ini Yesus saya lihat bersama-sama pura-pura dengan mereka, gila. tunggu, bukan pura-pura gila, memang kami tidak gila. Nah, di situ Bani Israel atau Bani Gorontalo? Jujur. Bani Israel. Terus sejak kapan Coba orang aku Gorontalo jelaskan, ada aku hubungan jelaskan. dengan Israel? Hah? Ada keturunan apa kamu dengan Israel? Siapamu yang Israel? HP-mu merek Israel? Apa keluargamu ada yang Israel? Orang keturunan Keturunan apa? Ya, Keturunan apa? Suawa? Hah? Rohani ya, rohani. Rohani apa roh jahat? Nggak ada rohani. Coba jangan kau ngoceh-ngoceh terus. Engkau ini Coba kamu jelaskan, coba jelaskan pakai data. Jelaskan iya, pakai saya data. jelaskan. Jangan terlalu Jendriko ini ngoceh-ngoceh. susah Iya. dikasih coba silakan. Ini Ada Bang Billy di Nah, sebelah kalau bernarasi ada ini, baik-baik. kadang-kadang Lanjut saya ini. juga- Ustadz Yusuf Pei masuk. jaga Nah, ini yang orang Yahudi lihat hidung. Kau ini hidung tinggi keluar, kau tinggi ke dalam. Bagaimana Biarin aja engkau dulu ngaku-ngaku? kita dikuliahin sama Bang Billy. Biarin. Biar. Oke, silakan Bang Bil. Dia selalu menjelaskan mobil orang nih. Minum air. Jadi Yesus itu bukan orang Kristen, orang Yahudi. Jadi satu-satunya Tuhan yang punya suku itu Tuhan Yesus. Coba tanya. Coba orang Islam, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang Arab? Bukan orang. Oke. Bang Jendrio, apakah Tuhan Yesus itu orang Yahudi? orang Yahudi. Ya. Jadi selesai, baik itu Hashem, YHWH, itu bukan manusia. Dalam Torah dikatakan Lo is el Fikazef. Tuhan itu bukanlah manusia. Ya, jadi Tuhan itu bukanlah manusia, bukan berbentuk materi seperti ini. Bahaya kalau Tuhan itu adalah manusia karena dia akan punya organ tubuh, gitu ya. Jadi kitab yang dibaca oleh Yesus di zaman hidup adalah kitab para nabi, Yesaya dan Torah. Yesus selama umur hidupnya tidak pernah baca Matius, Markus, Lukas dan tidak pernah pergi ke gereja. Jadi secara kronologis, secara dari kitab kalian PB itu, Yesus adalah seorang Yahudi yang memegang perintah-perintah Tuhannya, yaitu kitab Taurat. Begitu. Lanjut teman-teman. Iya, jadi Anda tahu tentang gereja kah? Anda tahu tentang gereja, arti gereja? Yesus masuk sinagoga, kau permasalahkan gereja. Aneh ini. Ya, enggak, Kau ini bocor dikatakan halus. bahwa dia bukan. Jadi gereja itu merujuk kepada orang-orang yang dipanggil keluar ya ke dalam kerajaan anak yang kekasih, itu disebut gereja, bukan gedung. Ya, kalau memang pada zaman Yesus dia di sinagoga untuk mengajarkan tentang firman Tuhan itu, tentang hukum Taurat,
dan tentang kisah-kisah yang dinubuatkan dan digenapi. Ketika dia berada waktu dia masih hidup di bumi itu, ya, dia kepada bangsa Israel dulu. Kenapa kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel ini lebih siap menerima segala firman, ya, karena di luar bangsa Israel itu orang kafir, ya, hanya bangsa Israel itu orang yang umat pilihan Tuhan. Itu di luar bangsa Israel penyembah berhala. Ya, untuk itulah dia menjelaskan ketika dia mati dan dia bangkit, dia memberikan misi agung untuk ke segala bangsa. Ya, kepada segala bangsa, barang siapa yang percaya dan dibaptis, Markus 16 ayat 15 sampai 16, yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi barang siapa saja, termasuk Anda dengan saya. Ya, jadi itu yang merujuk ke pertama, memang dia sebelum meninggal dia kan untuk mengenapi hukum Taurat itu semua segala ketentuannya, sehingga dia bangkit, dia memberitakan amanat agung karena kuasa otoritas kuasa itu Di dalam Taurat dikatakan jangan engkau menyembah laki-laki ataupun perempuan. Nggak boleh menyembah yang bentuknya laki-laki dan perempuan, nggak boleh. Betul. Jelas itu firman Tuhan. Dia biasa begitu, dia biasa matikan hotspot. Dia matikan hotspot, Ustaz. Saya tahu. Dia matikan. Sabar, Pak. Iya, sedikit Pak. Iya, sedikit Pak Kingdom. Jadi begini, kalian ini seakan-akan ya. Begini, dengar Jenriko, dengar. Kalian ini ada orang datang antar kopi. Bang Billy, ini kopinya Bang Billy ya. Tiba-tiba kalian minum kopinya Bang Billy, baru kalian jelaskan kopi ini manis, enak. Minum saja juga Pak Kingdom, tunggu, saya selesai. Baru kalian berbicara dengan mereka ya. Saya juga sakit kepala kalau sudah menjelaskan lalu dibantah-bantah, ya. Pak Kingdom saja berbicara dengan mereka. Saya mau turun dulu, capek. Kabur dia, kabur. Sudah kabur Bang Billy, 1 ekor. Sudah satu ekor kabur. Sudah kujelaskan. Host, saya sudah kau jelaskan itu yang punya dia sendiri, yang kau jelaskan itu punya ini Bang Billy. Orang punya barang kau yang jelaskan. Hareta ledaat ki hasen huwa Elohim en od milfado. Engkau telah mengetahui dan melihat tidak ada Tuhan selain daripada Hashem. Jadi nggak boleh ada 2, 3, nggak boleh. Apalagi laki-laki atau perempuan. Dalam Taurat jelas dilarang menyembah laki-laki atau perempuan, nggak boleh. Bang Kingdom, sudah kulihat orangnya ini tidak kuasai Alkitab, dia tidak memahami tentang apa. Jadi susah kita mau berbicara kalau dia tidak paham tentang Alkitab. Jadi itu masalahnya Yesus itu bukan Kristen, itu masalahnya. Yesus orang Yahudi, kita punya kitab Taurat, tidak ada kekristenan satupun. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus Kristen. Kristen itu diambil dari nama Yesus Kristus. Kenapa jadi Kristen? Kenapa kalian jadi Kristen? Kristus adalah Kristus. Ion adalah orang. Ketika Gini. kita jadi murid Kristus, tunggu, jangan dulu ngerocos. Kita jadi Kristen. Kita adalah murid pengikut, ya. Orang Kristen, ya. Kris adalah Kristus, Ion adalah ditujukan merujuk kepada manusia. Ketika menyandang Kristen, artinya kita milik Kristus, ya, yang menyerupai Kristus itu Kristen. Kristusnya ke gereja nggak? Kristusnya ke gereja nggak? Nah, kamu saja tidak mengerti. Ku bilang kau mengerti gereja nggak? Kau mengerti gereja atau tidak? Kalau kau tidak mengerti gereja sampai kapan pun kau tak paham. Sejak kapan saya bilang Yesus itu gereja? Tuhanmu nggak pernah ke gereja. Oh, saya tahu, saya jelas. Ya makanya. Ilmu dan saya itu kamu tidak bisa mengajar saya kalau soal ilmu Alkitab. Dia tidak pernah Dari cara berbicara itu kamu kosong semua, kulihat. Dari cara kau berbicara itu kosong kau, kulihat. Suel. Oh, jadi Immanuel itu Ini lagi cabut wifi. Nah, dicabut juga itu wifi-nya Bang Billy. Bah. Ini dicabut konten ini. Gini teman-teman, gini ya, saya ini meragukan keyahudiannya Billy ini, ya. Saya sudah pernah bertemu dengan dia juga. Saya juga sudah pernah bertanya sama dia. Nggak jelas keyahudiannya, dari suku apa nggak jelas ya. Bukan polemiknya. Ini bukan pertama kali saya. Kita tidak bahas pribadinya, Pak Kingdom. Kita fokus kepada materi. Kita jangan serang pribadi. Nanti kami juga bilang Anda tuh tidak jelas loh orang mana. Ya. Ada urusannya kita. Ya, kalau Bang Billy itu walaupun Anda bilang tidak jelas, yang jelas dia mengimani Torah, kitabnya. Ya, itu kejelasannya, dia tidak menuhankan Yesus.
Nah, sekarang kita fokus kepada materi kajian. Tadi kita stagnan. Kenapa kita terhenti diskusinya? Karena teman-teman Kristen itu mengikuti penulis Matius yang mengklaim ada nubuatan yang digenapi yang padahal tidak digenapi. Itu saja sudah. Jangan kemana-mana. Kalau tidak bisa bilang kita pindah topik, kan enak. Ya, jangan pura-pura gila kata Bang Loding. Lanjut Bang Loding. Oke. Iya, Tadi sebenarnya sabar Pak Kingdom. Pak Kingdom, ini saya butuh kejujuran dari Pak Kingdom saja. Pak Kingdom. Pak Kingdom, siapa yang bilang Bang Gua? kalian ini kelebihi Tuhan tapi apa kekurangan signal ya? Ya, Tuhannya aja yang lebih, signalnya Iya. kurang. Itu saya mau tanya simpel sama Pak Kingdom saya. Yesus itu orang apa Pak Kingdom? Astagfirullahaladzim, cuma signal yang mereka update Tuhan yang tidak. Loding kan sudah dibilang Yesus itu orang Yahudi. Oke, Kenapa berarti Tuhan pertanyaan kamu orang Yahudi. Ya dia diperanakan dari Yahudi. Iya, berarti Tuhan kamu orang Yahudi. Iya, dia berasal dari orang Yahudi. Secara Ya Allah, saya rasa Ustaz mereka ini waktu pembagian akal datang terlambat, makanya dikasih sisa-sisanya. Kalian seperti ini, lanjutlah Bang Willy. Galatia, Tumbang lagi. Galatia 5 ayat 4. Coba kita baca Galatia 5 ayat 4. Nah, kan bukan pengikut Galatia Yesus, 5 pengikut ayat 4. Paulus kan? Galatia 5 ayat 4. Saya baca ya. Nah, dikatakan begini, bukan Galatia, maksudnya Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Jadi dia adalah orang Yahudi. Ya, dia dilahirkan dan takluk kepada hukum Taurat. Bisa mengerti itu? Tidak usah bertanya-tanya lagi ya. Yesus orang mana? Orang Yahudi. Terus apa hubungannya sama kamu? Kamu bukan Yahudi. Iya, tetapi dia dia datang untuk keselamatan manusia. Pucat. Ya kasih kesempatan bernapas lah. Orangnya sudah pucat. Maju deh. Aku bersama Langsung maju Bang Dalbo, langsung maju bila perlu biar di Komal ini ada innalillahi hari ini kalau tidak ada yang syahadat. Minimal ada innalillahi. Jangan fisik-fisik, diserang-serang fisik. Kau tidak ada ilmunya, turun saja ke bawah. Tidak usah banyak cincong. Ya, kalau tidak ada ilmunya jangan kau buat masalah Yahudi yang kita bahas. Gitu. Iya, aku bilang. Kok emosi ya? Kok emosi katanya kasih. Kok emosi? Oke, I'm sorry. Kok emosi? Makanya saya tuh nggak pernah saya dengarkan. Saya tidak pernah percaya keimanan Kristen dilabelkan kasih hasil pembantaian. Hasil pembantaian, nggak percaya kami aku. pikirin. Kau tidak percaya atau tidak percaya, emangnya kami pikirin. Tidak ada urusannya dengan kami. Kau dan Tuhan saja. Lebih-lebih saya nggak ada urusannya. Kau bantah yang punya kitab dengan terjemahan, kan lucu kau ini. Kau bantah yang punya kitab dengan terjemahan. Coba bantah, belajarlah kepada Bang Billy. Jangan bantah narasinya Bang Billy dengan terjemahan. Punya malu nggak kau ini? Ya, aku bilang sama Anda, emangnya Tuhan terikat satu bahasa? Saya tanya, punya malu nggak? Kau bantah, kau mengambil pembenaran dari kitab Yahudi. Belum saya jelaskan, kau sudah ngerocos. Tuh Bang Bilinya kembali tuh Bang Bili lanjut. Jadikanlah semua bangsa muridku. Paham enggak? Jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16, dia memberitakan amanat agung ya. Pergilah ke seluruhnya, jadikan seluruh bangsa muridku, atau dikatakan seluruh makhluk. Ayat 16, barang siapa saja termasuk saya bukan orang Yahudi loh. Ya. Barang siapa yang percaya coba uji ayat itu minum racun. Coba. Kan sudah selesai nubuatannya. Nubuatan sudah tergenapi. Katanya ini, coba uji di 18 minum racun kau. Rasul-rasul,
rasul-rasul itu diberitakan kepada rasul-rasul. Coba Rasul-rasul untuk memberitakan. siapa itu, yang jangan tidak dulu percaya akan dihukum. ngerocos. Jangan dulu ngerocos. Ketika Jangan dulu kau ngerocos. minum Jadi, racun, kamu diselamatkan. Coba minum racun, coba Kau tidak ada buktikan ayat ilmunya. itu. Iya, memang buktikan. otakmu didongkol. Iya, nggak apa-apa. Saya jelaskan Kalau orang bodoh yang sekarang. mengatakan saya nggak ada ilmu, nggak masalah. Saya Coba jelaskan buktikan sekarang. dulu. Minum racun dulu lah. Saya jelaskan, tunggu. Iya, Saya minum jelaskan dulu sekarang. racun, buktikan dulu lah. Rasul-rasul, Bahwa Markus nggak mau nabi-nabi buktikan, gimana sih? harus diperlengkapi harus dilengkapi kuasa ilahi mujizat. Itu rasul-rasul. Ya makanya minum racun lah. Menyatakan rasul sesungguhnya. Kami bukan rasul. Berarti nggak, Kami bukan rasul. berarti nggak percaya. Ya. Kok tidak percaya dalam Coba pengajaran? baca lengkap, coba data itu. Ya, coba baca lengkap. Iya, mau rujuk kepada siapa itu dia? Itu Iya, kepada kau rasul-rasul. baca lengkap siapa yang percaya walaupun dia minum racun tidak Iya, untuk binasa. keselamatan. Kok ada tulisan? Berarti kau nggak percaya. Nggak nyambung. Bang Galbo. Nggak Coba nyambung. baca, Otak baca dengkul. coba. Nggak nyambung. Baca coba Memang datanya. otak dengkul. Sabar, Nggak Kin. nyambung. Ya, coba baca coba. Coba baca. Ini yang disampaikan Pak Ulis. Berbicaralah hal-hal yang penting. Jangan yang penting bicara. Itu yang dimaksud tadi Pak Ulis. Kau membawa data-data, kau sendiri tidak mampu membuktikan. Siapa yang percaya minum racun? Coba minum racun, coba. Oke, Itu Bang Galbo. dibaptis loh, bukan minum Izin, racun. izin. Iya di bab. Seperti Coba minum racun. baca sampai 18. Baca coba. Berani nggak baca? Sabar, Ya, Kindong. saya berani. Baca dulu, tunggu dulu. Ada kita ini suruh baca dulu. Baca dulu Ya, sampai 18. Silakan, baca. Bang Galbo. Bang Galbo. Nggak sanggup, Tidak ada terjun bebas. ilmunya. Mau ngomong sama kamu. Iya, tidak ada iya ilmunya. silakan baca. Nah, bukan kelas. Karena kita. kamu mau menipu. Saya tidak mau respon orang yang Karena tidak kamu sama. mau menipu Macam sudah. yang Ya, coba baca sampai 18. Jangan yang enak-enaknya saja diambil. Siapa yang tidak percaya dibaptis, yang tidak dibaptis dihukum. Begitu siapa yang percaya minum racun, nggak mau kalian. Kan aneh. Coba baca sampai 18. Ada Kristen berani baca? Oke. Baru kita uji. Bentar ya. Izin. Silakan baca. Ya, Bang Galbo. Ayat itu bukan menyuruh untuk kalau kau tahu itu racun. Alkitab tidak, ayat itu tidak menyuruh untuk itu racun, minumlah, ya. Baca dulu Jadi baru jangan dinarasikan. salah paham. Dibaca dulu lah. Jangan gagal paham, Bro. Iya silakan dibaca Mana dalam dulu. ayat itu ketika orang sengaja meracuni kita, maka akan ada perlindungan Tuhan buat kita. Ya coba dibaca Bukan dulu kamu- lah baru Bukan dinarasikan. kamu melihat itu racun. Begini, Pak Kindom, saya baca dulu. Nanti dia silakan saya baca. ya. Oke. Nah, jadi ini Yesus ya, di sini perikopnya harus lihat dulu perikopnya ya, beberapa kali Yesus Perikop. beberapa kali Tadi menampakkan kagak. diri Ya, dan mengutus silakan. murid-muridnya. Lalu Yesus terangkat ke surga supaya kau tahu tarik kesimpulan, karena otakmu kan tak betul. Jadi saya kasih baca supaya kau Silakan. tahu otakmu menarik Jangan marah kesimpulan. lah. Oke, saya baca Ya ya. silakan. Ya. Di ayat begini, akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencari ketidakpercayaan dan ketiduran hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17 dikatakan, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Itu semua dilakukan oleh Kristen. Tunggu. Itu semua dilakukan oleh Kristen, menyembuhkan orang, setan, gitu macam minum racun nggak mau. Kenapa dipotong-potong ya? Kamu lagi agak lain otakmu kulihat. Lagi ada bicara kau motong-motong. Agak lain kulihat orang modelmu. Open cam lah deh, open cam lah. Saya mau lihat kamu nangis. Open cam lah.
Ku bilang itu kuasa kepada rasul-rasul untuk menyampaikan firman Tuhan, beritakan Injil. Karena itu harus diperlengkapi kuasa ilahi, mujizat dan tanda-tanda. Karena belum tergenapi. Karena orang kalau berbicara pada saat itu mereka rasul, yang mana rasul sesungguhnya ya dia akan diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Jadi mereka pun minum racun kah atau kena santet tidak akan bisa karena diperlengkapi seperti Rasul Paulus ketika dia dipatok oleh ular berbisa, tapi dia tidak mati, ya, karena harus ada kuasa yang harus untuk pemberitaan itu, untuk meneguhkan firman itu, untuk menggenapi firman itu. Jadi itu harus ada kuasa dari mereka, maksudnya untuk memberitakan Injil. Pada saat itu kan untuk menunjukkan Rasul sesungguhnya kan harus ada kuasa ilahi, harus diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Pada saat ini sudah selesai karena sekarang Allah bekerja melalui pembelajaran firman Tuhan, ya, bukan lagi kuasa-kuasa yang seperti langsung, karena Alkitab sudah genap, sudah sempurna. Begitu. Dan kalau cocok logi, di sini tidak berbicara bahwa orang ini harus kalau kita minum racun ya kita buruk sendiri. Apa Yesus katakan ya? Kepada orang-orang dikatakan, orang sakit tidak membutuhkan dokter. Orang sehat tidak membutuhkan dokter, hanya orang sakit. Berarti kita juga harus mempunyai hikmat dan kebijaksanaan pada saat itu masa pemberitaan Injil. Jadi harus diperlengkapi dengan kuasa ilahi, tanda-tanda mujizat. Nah, karena Alkitab sudah selesai, sudah Roh Kudus bekerja, sudah sempurna, ya sudah. Bukan itu harus minum racun lagi sampai sekarang ini. Ku yakin Anda juga minum racun, Anda mati. Oke, sudah. Coba fokus di 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Itu kau harus pegang itu. Jangan hanya mengusir setan yang dipakai. Giliran minum racun kagak mau. Aja. Betul nggak Bambil? Betul kan? Lanjut Bambil. Mereka mengusir setan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Minum racun dalam nama Yesus nggak berani. Izin bicara ya. Izin bicara. Jadi ayat minum racun itu artinya begini, ketika ada seseorang berniat jahat untuk meracuni kita, orang yang percaya, itu tidak akan terjadi atas orang yang percaya. Bahkan sampai hari ini pun, kalau ada orang punya niat jahat kepada kita yang percaya kepada Yesus, ada perlindungan, ya. Jadi bukan hanya racun maut saja, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, masih berlaku sampai hari ini, ya. Ini kesaksian saya, kesaksian hidup, ya. Mama saya berdoa buat kakak saya yang metong, bangkit. Mama saya berdoa buat adik saya yang metong, bangkit. Mama saya berdoa buat papa saya yang lumpuh, bangkit. Saya berdoa buat orang yang sakit. Jangan-jangan mama kamu itu Tuhan. Bentar. Bangkit semua didoain. Semua didoain bangkit. Bagaimana ini Pak Kindom? Bicara yang baik-baik lah. Masa kita semua sini sudah. Lah, firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah, ya. Makanya saya bilang, kami Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami akan tetap merasakan dan mengalami kuasa yang dijanjikan itu. Makanya saya kasih kesaksian hidup. Bahkan 2 tahun lalu, seorang muslimah umur 60-an tahun, ketika saya bertanya sama dia, apakah Anda percaya kepada Yesus? Dia berkata, saya seorang muslimah, tetapi saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya tanya sama dia, kenapa ibu sebagai seorang muslimah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dia bercerita, mama saya disembuhkan secara mujizat ketika didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kami sungguh-sungguh, sebentar, kami orang Kristen. Itu Bambil, itu cita-cita. Itu cita-citanya. Ya. Orang Itu dilihatin videonya. Pendeta Kristen di Amerika itu memakan apa namanya, dipagut ular. Dia dalam nama Yesus, dia yakin dia digigit ular berbisa, mati dalam nama Yesus. Coba ada videonya tuh, cek aja. Ya, itu namanya mencobai Tuhan. Jadi ketika kita, ya, contoh gini ya, ada satu peristiwa di Korea, ketika 2 orang itu pulang dari KKR, mereka mendengar khotbah tentang Yesus berjalan di atas air. Lalu ketika mereka mau nyebrang sungai, ternyata banjir besar.
Lalu mereka berkata satu sama yang lain, kita kan baru dengar firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Nah, ketika mereka melakukan itu, kan Tuhan tidak menyuruh mereka berjalan di atas air, tetapi mereka dengan berkata dengan iman, apa yang terjadi? Mereka tenggelam. Makanya firman Tuhan itu juga ketika kita mau mengalaminya, harus ada impresi ya, pengalaman secara rohani, natural ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa konfirmasi dari Tuhan, itu namanya mencobai Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sudah tahu itu maut di depan, kamu melakukan sok-sok, nah kamu akan kena. Maka itu sebagai orang yang beriman, ketika mau menghadapi sesuatu harus mendapat konfirmasi secara natural dari Tuhan, baru dia akan selamat ya. Makanya saya bilang tadi, mama saya berdoa buat kakak saya dan adik saya bangkit dari kematian. Saya mengusir setan, orang gila, setan lari. Saya berdoa buat orang sakit sembuh. Pak Kindam, Ya, Pak setan, Kindam. setan memang ya memang temenan. Nama setan mah. Ini salah. Jadi Pak Kingdom ini dia betul-betul mengusir setan dari orang gila. Nah, setannya masuk ke dia, makanya dia menggila di sini sekarang. Jadi, makanya oke, Unirifa, saya tantang kamu. Buktikan. Hai. Oke, semua ada Dalbo, ada Rifa, ada Loading. Kita ada Yusufi. Kita pembuktian Tuhan mana yang berkuasa, Tuhanmu atau Tuhan saya. Buktinya Tuhanku menghidupkan Tuhanmu. Bang Dago disuruh minum Tuhanmu racun baru kata datang dia. pakai 7, bro. Bang Dago nggak pernah Tuhan kami baru-baru muncul. Bang Dago kata dia, kalau giliran disuruh minum, bentar dulu Gindom. Tadi kau bilang gini, giliran disuruh minum racun jangan menguji Tuhan. Sekarang kau mau coba uji-uji Tuhan, mau adu Tuhan kau di sini malahan. Memang agak lain ini Kingdom ini. Ini gara-gara setan dari orang gila ini. Buktian. Unik, dia pikir Tuhan itu ayam, mau diadu-adu. Kita pembuktian. Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku Maha Kuasa, ya. Oke, kita pembuktian. Kita pembuktian seperti Elia, ya. Pembuktian dengan para nabi Baal itu, nabi palsu itu. Ayo kita pembuktian. Kira-kira Tuhan mana yang berkuasa? Saya tantang kalian. Tuhanku lah. Oke. Baik. Coba buktikan. Elia itu Tuhannya Yesus atau bukan? Tadi dulu. Elia itu Tuhannya Yesus atau bukan? Itu dulu sih. Elia beriman kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Kamu tahu nggak? Kamu kan katanya kamu Yahudi. Ketika Yesus mengatakan bahwa Musa telah menuliskan tentang dia, kamu tahu ayat itu yang mana? Kamu seorang Yahudi kan? Kalau ada tertulis tentang Yesus tertulis dalam kitab Torah, hari ini juga saya menyembah Yesus. Tunjukin kata Yesus. Silakan. Nubuatan Musa Ada tertulis seorang nabi. tertulis di mana? Tertulis namanya Yesus mana? Ada nggak tertulis Yesus? Itu aja. Yesus itu kan nama bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris namanya Jesus, dari bahasa Ibrani Iso, dari bahasa Ibrani yaitu Yeshua Hamasiah. Kamu tahu nggak Yeshua Hamasiah itu siapa? Mana tulisannya? Nama. Kamu tahu ya, nggak? mana? Yeshua Hamasiah itu siapa? Kamu tahu nggak siapa dia? Ya Yesus itu Yesus kan Tuhan kalian. Hamasiah Hamasiah itu Hashem bukan Yesus. Yang Hamasiah itu Hashem, penyelamat itu Hashem. Oke, kamu paham nggak arti dari firman? Sekarang tahu Hamasiah artinya apa? Hamasiah artinya apa? Hamasiah apa artinya Hamasiah? Lu bilang kamu seorang Yahudi, ya kan? Saya mau tanya ke Yahudianmu ini. Kamu dari dulu artinya Hamasiah itu apa dulu? Kamu Yahudi. Arti Hamasiah dulu kita harus lurusin. Kamu Yahudi. Apa? Kamu Yahudi keturunan mana? Hah? Keturunan siapa kamu? Kamu Yahudi dari keturunan siapa? Yehuda lah. Yehuda. Ata Bene Yehuda.
Bentar, kamu Ani, bilang bener, kamu Yehuda. keturunan Yehuda. Sebentar, kamu bener. sebentar, bro. Iya. Kamu bilang kamu keturunan Yahudi ya, keturunan Yahudi dari Yehuda kan? Iya. Apakah kamu sudah tes DNA? Udahlah, kan ada garis Apa keturunan. sih, Ona? Ada garis keturunan. Apa sih nggak perlu dijawab, Kamu sudah ambil. tes DNA? Nggak perlu dijawab itu, nggak perlu dijawab. No, perlu. Kalau penasaran ke rumah, nanti lihat silsilah foto keluarga dari mama saya. Ya. Kamu sudah tes DNA? Orang Kamu sudah apa tes DNA? Kan ada garis keturunan silsilah. Lah, Anda- Silsilah keluarga kan ada Kamu silsilah tahu nggak? keluarga. Ya, oke. Nah, bro, kamu tahu nggak? Di Kiser sudah ditemukan ada yang dari keturunan Benjamin itu dipanggil ke Israel untuk tes DNA. Pemerintah Israel meminta dia untuk kembali ke Israel, dia nggak mau. Ini asli loh dari Kiser, ya, suku Benjamin. Yang di itu kan, yang Nah, kalau kamu mengklaim kamu Yahudi, tetapi kalau kamu nggak tes DNA, itu namanya omon-omon. Karena kamu tahu, saya ini juga dari suku Oke. Sebentar, ngapain tes DNA? Orang tentara IDF datang ke Jakarta yang dicari siapa? Ini yang dicari. Asal Kamu tahu tahu aja, tentara Israel datang ke Jakarta yang dicari gua. Saya saudari Oke, bisa dulu ya. Oke, sekarang ini gitu ya. Sekarang Bang Bil, ini mau Tuhan turun. udaranya ya. Iya, Ini bentar Bang Bil, ini si Yandri mau turun. iya. Tapi saya mau kasih jelaskan dulu ya sedikit. Cuma mau sampaikan sedikit ya tentang mujizat itu ya. Cuma sedikit saja saya jelaskan. Jadi tujuan mujizat itu ada ya. Tujuan mujizat itu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Pertama, kedua untuk menyatakan rasul sesungguhnya. Ketiga untuk menggenapi nubuatan. Keempat untuk meneguhkan firman itu. Itu tujuan mujizat. Ya, dan sekarang mujizat itu tidak ada lagi, tidak berlaku. Tetapi tetap providence Allah itu bekerja. Ya, providence Allah itu bekerja. Jadi di dalam ayat-ayat juga kita bisa melihat kenapa Rasul Paulus ya membiarkan teman sekerjanya sakit, karena tujuan mujizat itu ada, bukannya ada. Berarti hak kepada satu orang-orang yang belum percaya. Ya, supaya mereka jadi percaya. Dan mujizat itu sudah berakhir pada kematian rasul-rasul dan orang-orang yang ditumpahkan tangan. Selesai, itu sudah tidak ada lagi mujizat karena Alkitab sudah sempurna ya. Itulah tujuan mujizat. Pertama untuk menyatakan Yesus adalah Allah, kedua untuk menyatakan rasul sesungguhnya, ada ayat-ayatnya ya, dan ketiga untuk menggenapi nubuatan, keempat untuk meneguhkan firman itu. Itu tujuan mujizat, harus dipahami itu, dan itu masa berlakunya ada. Bang Ada J. ayat-ayatnya, bukan ngarang. Bang J, Kami Bang J. ketika bernarasi pakai ayat. Sebentar, bukan Jenderal. ngarang. Jadi apa? Terus Saya- Pak King tunggu, tadi saya katakan bilang mujizat ayat-ayatnya. masih ada itu. Waktu dia mendoakan orang, neneknya sama Pak Kingdom itu masih orang sembuh. Berarti mujizat Tuhan tidak ada lagi. bekerja. Tuhan bekerja dalam providence-nya, pengobatan dan iman. Iya. Kan ayat-ayatnya menjelaskan, nanti tunggu, itu Tuhan bekerja. Iya, Dia tapi tidak kau bilang membatasi oleh mujizat siapa. sudah Tapi tidak ada. Nah, itu berbicara baru pesan kau dengar dari Pak Kingdom. Berarti kau tidak percaya perkataan Pak Kingdom tadi. Iya. Nipunya nggak kompak sih. Itu bukan bahasa Kalian ini mujizat. nipunya nggak kompak. Karena ngompak dulu. Susah itu Bang Dalbo, nipunya tidak ngompak. Makanya begini kan. Coba Saya sekali-sekali meluruskan. ngompak lah. Saya kan mau penengai ini. Pak Kingdom tadi kan bilang neneknya mendoakan, Pak Kingdom juga mendoakan, terbukti. Sekarang dibantah sama Jindro bilang tidak ada mujizat lagi sekarang. Hanya sebatas sampai di Tuhan rasul bekerja sama orang yang ditumpangi dalam tangan. providence-nya. Iya, Tuhan bekerja dalam providence-nya. Tetapi Coba bukan dibantai lagi itu Pak mujizat Kingdom. seperti Bagaimana itu Pak rasul. Kingdom statementnya dia itu biar Bukan kita tidak seperti sakit kepala. rasul-rasul. Coba dibantai sendiri itu Pak Kingdom. Iya, Pak Jendri bukan- katakan Sebenarnya mujizat bukan sudah tidak ada. ayat-ayatku sampaikan. Mujizat itu setiap hari kita bangun, kalau kita kembali itu mujizat. Kita bernapas itu mujizat. Itu semua mujizat setiap orang yang Berarti kau tidak ada mujizat sekarang kan? Nah, Makanya bernarasi itu yang benar-benar Jindro, jangan asal ngomong saja. Iya benar. Pakai ayat kok, saya buat baik pakai ayat. Iya, tapi Ya, kamu bukan- katakan bukan cuma mujizat asal sudah comot. tidak ada sekarang. Nah, itu Yosef bilang ya, kita bernapas, kita sehat, itu Iya, mujizat secara semua dari langsung. Tuhan itu. Suka-sukamu lah, terserahlah.
Sis, saya mau turun dulu ya. Oke dah. Iya anak Ya. bunda. Semangat, Tuhan memberkati kita semua. Ya, anak bunda. Sehat anak bunda. Yang mana? Belum dari kau. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.